Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kami bertiga yang terdiri dari Ibu Widi Triana, Muhammad Yazid dan juga Pak Alantos dengan tugas Pak Hari, yaitu membuat podcast atau pembicaraan hangat mengenai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kami ya dimulai dari pengalaman atau pengetahuan kami mengenai tiga ini, dan insya Allah akan lebih jelas setelah menyimak video ini. Silakan mulai dari yang pertama. Mungkin kita akan membahas tentang kognitif. Apa sih kognitif itu? Tentang kognitif adalah suatu proses mental yang terkait pada pemahaman, pemikiran, ingatan, persepsi, dan pembelajaran. Nah, ini tuh mencakup bagaimana individu seorang siswa untuk mengambil keputusan atau informasi, dan bagaimana berpikir dalam berbagai situasi. Nah, dari kami bertiga ingin mengupas kognitif mulai dari pengalaman atau gimana? Ini bisa dijelaskan apa sih, atau ada pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab tentang teori kognitif ini pada anak? Ya, baik. Jadi kognitif itu segala aspek kognitif itu yang berkaitan dengan pengetahuan, mengacu pengetahuan, perkembangan anak, kan? Dan lagi menjadi sebagai tolak ukur si siswa itu. Nah, misalnya kayak tes, nih, ada tanya kenapa nih hasil tes itu menurut Rahmat itu gimana, termasuk kognitif apa, psikomotorik atau afektif, gimana tuh? Tes di akhir, kayak misalnya tuh TS. Ya, itu termasuknya itu ke psikomotoriknya. Jadi seperti ulangan ya di akhir-akhir itu, ulangan akhir TS itu masuknya ke kognitif, karena kita kan mengevaluasi pengetahuan anak, seberapa jauh anak itu memahami pembelajaran yang selama ini kita ajarkan, kita berikan kepada anak. Ya, biasanya kan kalau misalnya ulangan itu kan adanya di akhir ya, atau mungkin di tengah juga dapat ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas di akhir. Nah, salah satu penjelasan kognitif itu adalah dia menggali lagi pengetahuan atau pemikiran siswa. Apa sih jadi itu selama 6 bulan ini yang udah dipelajarin, apa sih yang kamu bisa dari satu semester ini yang kamu dapat apa? Nah, itu dituangkan ke dalam ujian kenaikan kelas itu, seberapa mana gitu, seberapa bisa kamu ya, karena kan alasan kenapa sih di sekolah itu nggak boleh nyontek, karena ingin mengetahui siswanya itu bisa sampai mana gitu. Karena kan kalau misalnya nyontek nggak baik, jadi hasilnya ya ini mah otak tidak murni. Nah, ini otak si ini otak sini. Nah, makanya tuh mungkin kalau misalnya pernah tahu di BINUS University yang mencontek saat ulangan itu di DO. Susah itu di BINUS saking pengen tahu ya seberapa jauh pemahaman mahasiswa. Bahkan saya tahu itu karena di depan kampusnya ada banner mencontek sama dengan DO waktu mereka ujian. Nah, itu sudah karena mencakup apa ya, kebiasaan seberapa si murid ini dalam memahami hal tersebut. Oke, jadi begitu penting ya hasil tes di akhir itu ya, karena itu menunjukkan dari hasil kemampuan si anak itu gitu kan. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana sih untuk mencapai keberhasilan itu, untuk mencapai angka yang di atas rata-rata gitu ya. Bahkan pembelajarannya gimana, terus cara mengajarnya gimana, materinya apa gitu kan.
mungkin ada yang bukan ya, ada solusi untuk masalah itu. Nah, Jadi dari teori kognitif ini mungkin kita dapat memahami jawabannya dengan yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Nah, kenapa sih kalau misalnya anak TK itu suka sebelum mulai pelajaran suka tepuk tangan atau ada begitu ya. Karena apa? Untuk yang pertama, sebelum memulai belajar itu otak harus fresh. Nah, kenapa harus fresh? Karena kalau misalnya udah fresh, menerima pelajaran juga enak. Kecuali kalau anak itu udah sumpah dari awal, pelajaran yang masuk otomatis mantul gitu. Tidak akan masuk ya Nah, dengan menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif, nah mungkin kalau anak-anak SD biasanya dimulai dengan cara jalan di tempat lah, atau ada olahraga sedikit lah yang mungkin itu bisa merefresh otak kanannya sehingga ada semangat lagi buat belajar, ada semangat lagi buat mulai dari apa yang disampaikan dari guru tersebut gitu. Nah, yang kedua juga ada pada teori kognitif ini membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, itu nggak semua siswa sih, karena semua orang juga pasti butuh dalam diri itu apresiasi. Saya apresiasi ke kamu hari ini. Karena bahagia gitu ya, ada bahagia juga. Nggak mungkin orang kalau sudah mencapai sesuatu nggak diapresiasi itu bukannya harus, tapi emang menjadi kebutuhan manusia agar semuanya itu menunjukkan kepedulian dan empati. Nah, punya empati itu. Jadi ada rasa kesenangan dalam diri sendiri dan lebih bangga gitu bisa mencapai titik tersebut. Nah, yang ketiga ada menggunakan metode pelajaran yang variatif dan gak monoton. Nah, contohnya mungkin dari SD ya, ada ya kalau misalnya anak-anak SD itu disuruh nonton film gitu. Ya, dan itu juga karena salah satunya yang pembelajaran yang variatif gitu. Jadi nggak nulis nggak nonton ya. Jadi ada yang meningkatkan rasa semangatnya kembali ya. Waktu saya masih madrasah ibtidaiyah dulu itu nonton sejarah Nabi, ngapalin doa-doa ya, kayak doa makan, doa bangun tidur, doa harian lah yang mungkin itu ya tujuannya buat ada variasi hidup belajar. Jadi nggak monoton menulis. Iya, gitu. Jadi itu nggak bosen. Jadi itu murid juga nggak bosen, enak. Nah, setelah itu ada yang namanya mencegah konflik. Nah, mencegah konflik ini jadi itu bagaimana seorang siswa diajarkan untuk saling menghargai dan dapat membantu mencegah perkelahian. Ya begitu, mungkin ada beberapa guru yang aware terhadap muridnya dan ada juga yang kurang aware terhadap muridnya. Jadi mungkin Nauzubillah kalau misalnya ada guru yang membiarkan anak muridnya berantem. Iya, betul. Seperti yang Pak Jamal bilang, itu ada guru yang mendiamkan anak muridnya berantem padahal guru itu ada di depan kelasnya lagi ngajar. Nah, mungkin itu dari teori kognitif itu disalahkan karena salah satu guru mengajar siswa dalam teori kognitif ini adalah mencegah konflik, bagaimana sikap menghargai dan diajari saling menghargai satu sama lain. Jadi dari sifat kognitif, afektif, psikomotor itu semuanya berkesinambungan ya. Dan yang dimana tadi sifat kognitif itu harus mengerjakan tugas atau apa segala macam dengan segala peraturannya, dan perlu juga diapresiasi. Apresiasi itu termasuk dalam afektif. Nah, gitu kan. Oke, mungkin selanjutnya apa sih pembelajaran yang untuk yang bagus, yang baik, gitu kan, untuk mengembangkan dari sisi kognitif ini? Apa sih kayak kegiatan-kegiatan apa sih yang bagus mengembangkan kognitif ini? Kayak misalkan Rahman ini di kelas untuk mengembangkan si intelektual si anak-anak yang di TPK itu bagaimana gitu loh? Untuk mengembangkannya kita bisa sebelum memulainya ya bisa dengan cara menerapkan ice breaking. Biar segar gitu ya. Iya, biar segar. Karena kan mungkin kayak di pertengahan pelajaran anak-anak tuh
jenuh atau bosan kayak capek, nah, itu kita bisa memasukkan SDA itu di sela-sela pembelajaran. Tapi emang kalau boleh tahu berapa kegiatan berapa sih? Kebetulan memang ngajar di kelas 3. Lagi itu apalagi anak kelas 3 emang. Itu lagi di tahap kadang jenuh, kadang gampang berpindah-pindah Jadi itu suasana. mungkin kalau cara sekolah dasar kali ya atau pada Bidaya itu bisa dibilang lumayan ada anteng lah 5 dan 6. Itu makanya kalau misalnya kita Satu sampai 4 itu masih apa ya? menguji sekali ya. Dan kalau misalnya di SD itu kan ada guru-guru yang kayak benar-benar dipilih gitu ini untuk ngajar di sini nih. Dan memang yang megang dari kelas 1 ke kelas 3 itu ya kitanya yang harus berbau ke mereka, kita Iya. yang harus membawa diri kita ke mereka ya. Kitanya yang harus mengikuti kemauannya mereka dulu nih, mereka maunya gimana gitu. Jangan sampai kita memaksa mereka harus seperti yang kita mau, tetapi kitanya tidak terjun ke dunia mereka. Ini saling menghargai. Saling timpal baliknya. Nah, jadi kognitif itu semua yang berkaitan dengan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan nasional dalam aspek dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu kayak pengetahuan, pemahaman, terus penerapan, analitik, terus sintesis, dan evaluasi. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang afektif. Nah, apa sih afektif itu mungkin akan bisa dijelaskan oleh Rahmat ya, silakan Rahmat dijelaskan afektif itu apa gitu ya. Ya, silakan. Ya, jadi afektif itu adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan perasaan atau emosional anak. Atau perubahan suasana hati. Jadi penerapan afektif di dalam kelas itu kita harus mengetahui karakteristik masing-masing anak tersebut. Misal anak yang satu mempunyai emosional yang bisa dihandle dengan dirinya. Mungkin dari beberapa anak juga ada yang harus diperhatikan dengan lebih, karena kita nggak ada yang tahu mungkin di rumahnya di belakang selain di sekolah itu kayak apa, garis gimana, atau mungkin di orang tuanya udah diperhatiin banget ini si anak. Nah, ini sih biasanya ada beberapa guru yang memperhatikan, wah ini nih harus diberi perhatian lebih deh. Bukan maksud untuk dedikasi enggak, tapi emang ada anak-anak tertentu yang harus diperhatikan dengan lebih. Seperti anak-anak yang belum bisa mengontrol emosionalnya. Berarti kayak apa tadi SDG itu termasuk Iya. juga ya, selain psikomotorik juga afektif juga. Karena untuk meningkatkan rasa semangat gitu kan. Menimbulkan rasa semangat, Bahagia bahagia. untuk belajar ke berikutnya gitu aja. Nah, dan dalam teori afektif ini dijelaskan juga untuk meningkatkan kerjasama dan mencegah berbagai segala macam yang tidak hal diinginkan, seperti ada anak yang merasa kurang kasih sayang lah, atau mungkin jadi malas buat belajar. Nah, teori efektif ini sangat pas untuk mendukung dan mempraktekkan bagaimana sikap guru terhadap anak tersebut. Terus dengan afektif ini kita bisa membentuk karakter siswa, yaitu dengan kita menghargai murid siswa. Karena ketika siswa merasa dihargai, dia akan membangun rasa semangat, rasa bahagianya terhadap guru tersebut, yang mana dengan rasa bahagia itu akan bisa memicu kepada pelajarannya. Jadi pelajaran yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam otak anak tersebut. Udah masuk keluar kuping kan, keluar kuping ini. Iya. Anak-anak gitu. Ada yang cuma pertanyaannya nggak tahu. Dia nggak ada semua sama gitu aja Pak. Kita bisa membentuk itu dari sedini mungkin gitu ya. Agar pas udah mungkin beranjak dewasa, biasanya si anak itu mulai mikir, oh ternyata ini nggak boleh ya, oh ini ternyata nggak boleh, ini boleh ya, gitu. Agar bisa membentuk Sifat juga, sifat yang baik. dan attitude yang baik juga. Nah, jadi ini kan semua tadi kan berkaitan dengan perasaan semua. Tentunya dong kita berkaitan dengan siapa nih pengajar, siapa nih gurunya.
Nah, apa sih peran guru untuk mengembangkan dari si afektif ini? Bagaimana sih? Misalkan belajarnya gimana, cara untuk meningkatkan si rasa si semangat ini yang berkaitan dengan emosi itu sebagai satu bagaimana? Mungkin ada teman masyarakat ada yang ada mungkin Setahu saya mungkin itu biasanya melalui pendekatan. Karena nggak bisa dipungkiri juga semua itu butuh pendekatan tentang mengasihi atau ada mungkin kalau misalnya di sekolah itu ada namanya guru bimbingan konseling, guru BK. Ya itu apa sih gunanya guru BK itu? Ya itu buat mungkin ini anak ada yang bermasalah, menangani rasa emosional anak. Dan akhirnya si guru BK itu pasti untuk membimbing agar bisa meluruskan. Bisa gimana agar si anak ini emosinya bisa di-handle atau nggak sembarang mental Tersalurkan ke orang lain. karena nggak bisa dipungkiri mau dari sekolah manapun pasti dapat dipastikan ada anak yang kayak begitu, nggak bisa dipungkiri. Mau sekolah mahal sekali juga, bahkan di pondok pun ada yang kayak gitu. Apalagi di pondok kan ada di berbagai macam daerah menyatu di situ. Nah, diperlukan ini guru BK itu. jadi sangat penting nih ya. Iya, melakukan pendekatan sih nggak menggunakan pada murid-murid yang memang siswa karena merasa Karena sejak murid itu ada apa ya sifat sendiri ada yang ini misalkan karakternya begini A B C dan secara belajar seperti misalkan visual atau gerak atau motorik sampai mendengar. perlu. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang efektif itu kegiatan seperti apa sih? Kegiatannya mungkin bisa dilakukan dengan biasanya doa sebelum belajar sih maksudnya itu kayak mengingat Tuhan dulu sebelum memulai aktivitas itu memang benar-benar diperlukan sebagai yang pertama tanda terima kasih syukur juga kepada Allah karena bisa diberi kesehatan dan bisa melakukan aktivitas belajar pada hari ini itu kan harus nikmat juga. Jadi harus ada rasa syukur pada Allah atau mungkin semuanya lah Tuhan yang masing-masing. Nanti jadi si guru itu harus menanamkan kayak rasa bersyukur, terima kasih kepada sesama maupun guru yang di atas itu yang dan semua itu harus mereka harus guru dulu yang mencontohkan agar anak bisa mencontoh guru gitu. Kalau gurunya tidak mencontohkan hal baik seperti itu, bagaimana anak bisa mencontohkan? Karena guru dididik dan dididik dari gurunya baik, insya Allah itu akan ada akan menimbulkan anak-anak yang akan memberitahukan. Ada guru yang kalau misalnya lewat mungkin oh ini bapaknya auranya positif banget ya, jadi kita lebih semangat juga buat belajar. Kalau kita dari kelas mungkin kita kan calon guru nih dari kelas undang lampu atau lusung dari guru pakaiannya pun bisa udah daerah gimana anak murid kita buat belajar. Gimana anak punya rasa semangat ya pada kita. Kan kalau misalnya bersih, rapi, wangi, anak yang pertama enak dilihat dan timbul semangat dari murid itu. Bagaimana sih seorang guru gitu kan yang hanya transfer ilmu gitu kan, terus ngajar cuma terus ke kelas, berarti kan cuma ngasih tugas, ya udah ditinggal gitu, anak-anak cuma ngerjain tugas doang gitu kan, tidak menerapkan dari siapa itu ini biar anaknya ini semangat untuk belajar gimana gitu kan. Karena sekarang itu banyak yang lulus semacam itu gitu kan, datang cuma transfer ilmu, dari akhir bulan kita transfer gimana tanggapannya tuh ya kayak gitu bisa dibilang itu yang pertama belum bisa mengontrol dirinya sendiri dan ada kurang rasa memiliki dan tanggung jawab. Karena kalau saya udah jadi guru harusnya ada rasa memiliki dong. Wah ini si anak nih. Sebenarnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab itu terbangun dengan sendirinya gitu. Munculnya itu dengan sendirinya gitu. Kalau kita benar-benar menjiwai peran oh ini nih anak ini nih harus bisa, oh anak ini nih wajib bisa dari saya. Oh anak ini belum bisa nih, yang lainnya bisa, sedangkan anak ini belum. Itu tanggung jawab kita untuk
mengasih pelajaran supaya cantol gitu ke otak anak tersebut. Kecuali memang ada kemungkinan yang nggak bisa ditinggal atau karena sakit lah atau ada sakit atau kematian, itu memang kan itu ada hal nggak bisa ditinggal. Nah itu boleh lah kayak setelah izin atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya mau benar-benar masih bisa masuk, diusahakan. Karena kan kita kan ini mendidik jika bakal pemimpin masa depan bangsa. Itu kan gurunya kayak gitu ya, berarti kan gurunya itu harus ada punishment dong, harus ada konsekuensinya dong. Iya, konsekuensi. Entah itu dari pihak sekolahnya harus ada ketegasan lagi dari pihak si guru, pendidik gitu kan. Bagaimana nih seorang guru ya kayak gitu, punishmentnya baiknya bagaimana gitu kan. Nah, itu dikasih pendidikan lagi ke si guru ini, itu belajar Atau liburan atau sedikit. atau bisa langsung nikah gitu kan. Ya. Tapi kalau menurut saya nikah aja sih. Sebenarnya kalau kayak gitu tahapan pertamanya harusnya ditegur dulu. Iya. Terus dikasih kesadaran. Kalau menurut ini ada SP-nya. Iya, betul. Kesadaran. Kalau guru tersebut ya memang nggak sadar-sadar ya, Ya emang. berarti memang keinginannya untuk di-cut ya dari sekolah tersebut. Dan itu juga emang menandai kalau misalnya itu udah gak mau ngajar. Iya, dia tidak punya keseriusan dalam dunia ngajar. Oh, oke. Sekarang lanjut lagi ke tentang aspek pembelajaran yang psikomotorik yang terakhir ya. Nah, apa sih psikomotorik itu? Sesuai dari namanya fisik lah ya. Berarti ini berkaitan dengan fisik ya, anggota tubuh gitu kan. Nah, apa sih ya? Coba jelaskan ya Cid. Apa sih psikomotorik Itu bagaimana meningkatkan kecepatan dalam melakukan gerakan hal-hal yang ada pada tubuh kita gitu, misalnya tangan, kaki. Nah ini pasti banget nyambung ke dunia olahraga. betul. Ekstrakurikuler, olahraga. Nah bagaimana si murid itu tidak hanya sehat secara rohani, namun fisik juga. Jasmaninya juga. Iya, jasmaninya juga. Bagaimana jasmani rohani? Nah, itu termasuk jasmani rohani ya. Jadi anak nggak sehat di rohaninya juga, tapi di jasmaninya juga. Seperti dalam hadis gimana? Biologis. Al misalnya, hati yang bersih terdapat pada jiwa yang bersih. Nggak, jadi ya itu harus balance. Dan rohani jasmani balance. Pinter di akal, sehat di fisik. Gitu Bu. Berarti aspek apa tadi kognitif sama psikomotorik, Iya. jasmani ke rohani kan berarti ke afektif ya, Afektif. Nah rohani lebih ke psikomotorik gitu. Nah akhirnya ya yang jadi permasalahan ini, yang jadi permasalahan kan begini, si anak ini kan dari satu kelas itu kan berbagai macam anak-anak yang cara gaya belajarnya beda-beda, ada visual yang audio atau kayak apa tadi bermimpi segala macam gitu kan. Nah yang permasalahan adalah ketika dalam satu kelas ini ada anak yang benar-benar aktif nih psikomotoriknya tuh, kayak kita lagi lagi menjelaskan gini, si anak ini malah overpower atau Kemana-mana gitu ya. aktif lah, terlalu aktif gitu. Nah, kalau itu secara menanggapinya kayak gitu tuh, Kalau itu biasanya nih, Rahman nih guys pengajar TPK gitu. Iya, Pak. Gimana sih yang Sepengalaman ramai. Ya. Jadi ketika kita menemukan anak yang seperti itu di dalam kelas, pertama kita biarkan aja anak tersebut. Biarkan dulu, ya biarkan dia capek. Sebenarnya bukan dibiarkan, tapi ketika kita sudah mengingatkan, kita sudah menegur, tetapi anak itu kan masih aktif, masih berlari sini, kita nggak bisa menghandle. Dan bukan anak itu doang yang harus kita handle. Iya, Banyak kita orang. Iya. Jadi jangan sampai Iya. kita fokus ke anak itu, yang lain Jadi terhamburkan gitu. Sebenarnya ya udah kita biarin dulu sampai anak tersebut capek atau
misal kita udah selesai jelasin, terus si anak masih lari-larian, yang penting udah di dalam, nggak di luar kelas. Di luar kelas, Gitu. ya. Ketika anak tersebut udah keluar kelas itu kan jadi sorotan guru-guru lain. Maksudnya biar anak tersebut aktifnya di dalam kelas aja, biar kita aja yang melihat anak tersebut aktif. Jangan sampai guru lain atau orang tua bahkan melihat perilaku anak tersebut. Ya, sebisa mungkin kita handle dia di dalam kelas, mau lari suruh main apa aja. Jadi di kelas. intinya jadi mengurangi citra juga. Iya, mengurangi citra kelas gitu. Ternyata kelasnya Bu Rahma ini punya anak aktif gitu. Jangan sampai tercap seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin hindari sorotan mata seperti itu. Nah, itu seperti yang psikomotorik. Nah, apa sih yang menjadi penilaian dari si psikomotorik ini? Apa sih tugas-tugasnya gitu kan? Untuk berkaitan dengan psikomotorik itu kan mencapai hasil dari kognitif ini gitu kan? Apa hasilnya itu loh? Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan atau mengembangkan keterampilan dari psikomotorik ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih? Ya, mungkin dari jawaban itu adalah diadakannya dalam sekolah itu ekstrakurikuler. Ada yang fokus ini gini nih. Mungkin beberapa anak dalam sekolah pasti kan ini ditentuin. Siapa yang mau ikut silat? Iya. Siapa yang mau ikut belajar? Siapa yang mau ikut bola? Nah itu poin lebih penilaian dalam psikomotorik itu mungkin di situ ya kalau menurut saya, karena di situ tidak hanya dilakukan secara buat anaknya doang, tapi juga masuk ke penilaian dalam rapor kan. Iya. Nah kita tuh menilai mereka dari situ, dari ekstrakurikulernya gimana, dia hariannya gimana, itu kan jadi penilaian. Nah mungkin itu jawabannya. Jadi diadakan sebagai kayak apa tadi? Ekstrakurikuler itu kan lomba-lomba yang berkaitan dengan ekstrakurikuler gitu ya kan. Jadi kesimpulan dari ketiga ini apa sih? Ya, dari saya dulu ya, jadi izin ini menyimpulkan bahwa tiga aspek teori ini, bahwa selain pintar dalam ilmu, selain bisa dalam ilmu, tapi sifat, akidah, kebiasaan, visi itu sangat tinggi ya kan? Dari tadi kita bahas seperti itu, udah mencakup si anak ini harus bisa harus, tapi diperlukan juga bagaimana dia berakhlaknya, bagaimana dia merawat tubuhnya, bagaimana dia punya sikap ke guru, sikap ke orang tua. Ini dari afektif, kognitif dan psikomotorik ini sangat digunakan gitu. Jadi semuanya itu dari afektif, kognitif, psikomotorik itu semuanya berkesinambungan gitu kan. Oke, mungkin Rahma mau nambahin lagi? Cukup? Ya cukup. Mungkin ada tambahan lagi dari kalian berdua nih. Mungkin dari Rama ya itu udah sih cukup, maksudnya dalam tiga itu kita berkesinambungan. Harapannya kalau sangat besar harapan kami dalam melakukan pembicaraan anak ini ya. Jadi ini ngobrol santai aja kali ya, bukan sifat ingin mengajarkan bagaimana. Semoga menjadi manfaat untuk audiens yang mendengarkan. Itu harapan saya kami ya. Semoga jadi manfaat buat yang mendengarkan. Harapannya bisa dikembangkan lagi. Oke, mungkin itu aja ya dari kami. Kalau lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.